Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulian Mursalmi dengan NPM 10.100.119.134 dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu tingkat kecemasan orang tua anak penderita leukemia limfoblastik akut sebelum dengan sesudah kemoterapi fase induksi di Rumah Sakit Al-Islam Bandung tahun 2022. Untuk leukemia limfoblastik akut sendiri, yaitu merupakan suatu keganasan dan proliferasi sel T atau sel B di dalam darah dan sumsum tulang dengan prevalensi terbanyak, yaitu ditemukan pada anak-anak. Dan juga untuk leukemia limfoblastik akut ini itu sering terjadi pada usia 2 hingga 5 tahun, dan di Indonesia yaitu terdapat 2.000 hingga 3.200 kasus per tahunnya, dengan kelangsungan hidup anak yang mengalami leukemia limfoblastik akut ini yaitu sekitar 70 hingga 80%. Dan untuk leukemia limfoblastik akut ini yaitu dapat disembuhkan dengan menggunakan dari kemoterapi. Dengan fase awalnya ini yaitu merupakan kemoterapi fase induksi yang merupakan terapi utama untuk mencapai remisi dan dilakukan selama 4-6 minggu dengan 3-4 obat. Dan juga ketika mengetahui bahwa anaknya menderita kanker, maka orang tua anak akan merasa terkejut, tidak percaya, takut, ataupun cemas. Dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu untuk orang tua yang memiliki anak leukemia limfoblastik akut, yaitu akan mengalami kecemasan terutama pada ibu, dan untuk kecemasan pada orang tua yang memiliki anak kanker akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang memiliki anak dengan penyakit kronis. Ketidaktahuan mengenai dari kebutuhan yang diperlukan ataupun finansial dapat mempengaruhi psikologis dan juga fisik ibu dalam memberikan perawatan kepada anak leukemia. Untuk subjek dan juga metode penelitiannya, yaitu untuk populasi targetnya, orang tua anak menderita leukemia limfoblastik akut yang datang ke Rumah Sakit Al-Islam Bandung sebelum menjalani kemoterapi fase induksi. Populasi terjangkaunya orang tua anak menderita leukemia limfoblastik akut periode Juli hingga Oktober 2022, dan untuk sampelnya, yaitu semua orang tua yang telah memenuhi kriteria inklusi dan tidak termasuk dalam kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusinya, yaitu orang tua anak menderita leukemia limfoblastik akut di Rumah Sakit Al-Islam, kemudian orang tua anak menderita leukemia limfoblastik akut yang akan menjalani kemoterapi fase induksi hingga selesai, dan yang ketiga yaitu orang tua yang dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya yaitu orang tua pendidikan yang hanya mengisi kuesioner sebelum fase induksi dan tidak mengisi kuesioner setelah fase induksi. Kemudian untuk teknik pemilihan sampelnya yaitu dengan menggunakan total sampling pada seluruh orang tua anak penderita leukemia limfoblastik akut periode Juli hingga Oktober 2022, dan untuk besar sampelnya dengan menggunakan rumus Lovin didapatkan 44. Kemudian untuk dari alat dan bahan penelitiannya dengan menggunakan kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale yang sudah teruji validitasnya. Kemudian untuk rancangan penelitiannya yaitu dengan desain penelitian komparatif dengan pendekatan studi longitudinal, dan untuk variabel penelitiannya yaitu variabel bebasnya kemoterapi fase induksi, sedangkan untuk variabel terikatnya tingkat kecemasan orang tua. Untuk analisis datanya dengan menggunakan uji McNemar, di mana jika nilai P-nya 0,05 dinyatakan terdapatnya perbandingan atau perbedaan, sedangkan jika nilai P-nya ini lebih dari 0,05 yaitu katakan tidak terdapatnya dari perbedaan ataupun perbandingan. Dan untuk tempatnya ini yaitu di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung dengan waktu penelitiannya dilakukan dari bulan Juli hingga Oktober 2022. Untuk hasil penelitiannya, di mana tingkat kecemasan orang tua anak leukemia limfoblastik akut sebelum kemoterapi fase induksi yang mengalami kecemasan berat hingga sangat berat, dan yang sesudah fase induksinya mengalami kecemasan ringan hingga sedang terdapat 28 orang, sedangkan yang sebelumnya mengalami kecemasan berat hingga sangat berat dan yang sesudahnya mengalami kecemasan berat hingga sangat berat terdapat 10 orang, dan untuk yang sebelumnya mengalami kecemasan ringan hingga sedang dan yang sesudahnya mengalami kecemasan ringan hingga sedang yaitu terdapat 7 orang. Dengan yang didapatkan nilai P-nya yaitu 0,001 yang diartikan bahwa terdapatnya perbedaan yang signifikan. Untuk pembahasannya, di mana kecemasan yang sering dirasakan oleh orang tua seperti cemas saat menghadapi suatu ancaman ataupun kejadian traumatik, misalnya saat akan yang sesudah menjalani kemoterapi, ataupun ketika anak terdiagnosis kanker itu merupakan suatu stresor yang berat bagi orang tua, seperti terapi yang relatif lama, biaya yang mahal, dan juga dapat terjadinya kematian pada anak, dan itu dapat menyebabkan adanya stres pada ibu. Kemudian, remisi atau tidaknya anak setelah dilakukan kemoterapi fase induksi akan menjadi salah satu penentu prognosis ataupun kesembuhan pada anak leukemia limfoblastik akut. Ketika anak mencapai remisi, itu merupakan adanya penurunan dari stresor pada ibu, sehingga akan adanya penurunan dari kecemasan pada ibu.
Dan untuk kesimpulannya, yaitu orang tua anak menderita leukemia linfoblastik akut sebelum kemoterapi fase induksi terbanyak, yaitu mengalami tingkat kecemasan sangat berat, sedangkan orang tua anak menderita leukemia linfoblastik akut sesudah kemoterapi fase induksi terbanyak mengalami tingkat kecemasan yang ringan. Dan juga terdapat perbedaan antara tingkat kecemasan orang tua anak menderita leukemia linfoblastik akut sebelum dengan sesudah kemoterapi fase induksi di Rumah Sakit Alislam Bandung. Alhamdulillah, terima kasih, sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.